Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman ya. Oke, saya akan ini ya melanjutkan tentang alamat-alamat atau mimpi atau perjalanan ya yang dialami oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP berbicara ya pada dirinya sendiri ya, semua gerakan alam itu otomatis katanya. Namun semuanya itu serba manual ya teman-teman ya. Tetapi meski manual itu sangatlah bermakna dan kokoh ya, daripada yang insan yang hanya tinggal mengelola ya, itu sangat mudah, namun mudah rapuh juga. Karena perbedaannya manual perlu bertahap ya, namun pasti dan tidak mudah diguncangkan. Sebab dikerjakan dengan ikhlas dan sabar menunggu hasil yang baik. Tapi kalau instan itu sangat rapi ya hasilnya, namun mudah dihancurkan. Begitu pula perjalanan hidup ya teman-teman ya. Jika yang manual tidak mudah goyah, tapi yang instan itu mudah goyah karena dia tidak tahu apa nanti yang akan terjadi dengan alam ilahi. Ya, kita kaji lagi ya teman-teman ya. Dan di situ ada seorang ratu, nggak saya sebutkan namanya ya, berkata kepada SP ya, ada kegelapan di dalam hati seperti darah yang menggumpal. Namun di situ seperti ada binatangnya ya. Ketahuilah SP tak mudah mengenal orang dengan cepat ataupun percaya 100%. Karena kita tidak tahu hati yang mana yang mereka pakai ya. Itu semua bisa bertopeng baik karena sesuatu. Jadi tetaplah waspada, namun tak usahlah kamu berprasangka. Karena semua itu karena semua itu diberikan dan berkarakter tamsiah, sehingga kita tidak bisa menilai kebaikan atau keburukan manusia tersebut ya. Karena ketutup dengan sifat atau karakter tamsiahnya ya. Kita hanya bisa baik kepada sesama, namun janganlah berlebihan. Itu akan menimbulkan sesuatu kebaikannya karena di situ ada tanda petik ya, teman-teman ya. Jangan sampai kamu mengetahui beliau tidak baik itu belakangan ya. Ingatlah selalu pada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita selalu diberi keimanan dalam jiwa untuk menampis atau ini ya menjauhi ya karakter-karakter yang tidak baik ya teman-teman ya. Dan di situ juga ada sosok lelaki, nggak saya sebutkan ya, memberikan seperti penggaris ya teman-teman ya untuk lantai keramik yang sangat kemilau ya. Namun penggaris itu untuk keramik dan diukir seperti ombak ya teman-teman ya. Namun SP berkata ini semua sungguh aneh, di luar nalar kata SP ya. Hanya pakai penggaris bisa bergelombang. Kata SP ini kajian seperti apa? Dia bertanya kepada sosok lelaki tersebut ya. Dan SP belum bisa memahami dengan apa yang dibicarakan sosok lelaki tersebut, sebab penggaris itu aneh tak berbentuk, dan SP tetap mencari tahu kepada sosok lelaki tersebut agar tak ada keraguan hati yang menuju kepada sang robnya ya. Untuk itu SP mencari tahu supaya ilmu-ilmu yang dilakukan sosok lelaki tersebut ya didapatkan dengan jelas dan dapat dipahami orang sepertiku kata SP ya. Yang awam dengan warna yang aku tahu cantik dan berwarna, meski tak terlihat dengan jelas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjelaskannya meski lewat perantara ya. Dan juga di situ ada sosok ulama ya, satu seorang syekh ya, memberitahukan kepada SP ya bahwa ada sesuatu di wilayah kita ya, namun cara ulama tersebut ya memberikan suatu simbol ya lewat simbol gerakan air laut. Lalu syekh tersebut tangannya mendayungkan ke arah laut, yang mendayung-dayung ke arah laut tangannya, dan di dalam air ada gambaran seperti bendera tapi ada tulisannya yang nggak saya sebutkan tulisan apa, seperti tulisan benderanya panjangnya sekitar 2 meter ya teman-teman ya, 2,5 meter, dan sehabis memberitahu kepada SP, sosok saya berkata Islam itu kokoh, namun di dalamnya banyak virus-virus yang belum kita ketahui, karena sesungguhnya orang-orang tersebut bisa seorang suruhan atau memang orang yang suka mengkecoh ya. Mereka hanya ingin menggoyahkan keilmuan kita, maka dari itulah banyak leluhur yang terjun di alam bumi ya.
di alam bumi untuk benteng negara kita yang sudah hidup dari kemerdekaan presiden pertama ya. Namun kamu SP perlu mempelajari tanda kurung ya ikro firdunya hasanah alif lam bertemu kasroh katanya. Ada sosok laki tersebut ya teman-teman ya. Dan juga di situ ada sosok lelaki ya, nggak saya sebutkan. Berkata kepada SP ya, biasanya di bulan suci ini biasanya ada bulan yang menyinari di malam hari, itu untuk orang-orang yang beriman yang selalu berzikir untuk keampunannya, dan di malam Lailatul Qadarnya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat pancaran cahaya seperti percikan air yang jernih. Itu akan muncul ketika orang-orang tertentu sedang sendiri di malam hari tersebut. Apakah kamu tahu seketika itu siapa yang akan datang? Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya, yang baik dan memang ditugaskan untuk menandai orang-orang yang soleh ya, yang akan menyaksikan di alam nantinya. Dan di alam sana nanti banyak para syekh atau ulama yang sedang berkumpul menunggu kedatangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Dan juga di situ aspek diperlihatkan ya ayyuha babiyyu, yang artinya wahai manusia sadarlah engkau katanya, yang selalu menginginkan harta yang lebih, yang sesungguhnya itu bukanlah hakmu atau tujuanmu. Itu semua semata hanya bendalah yang kau pahami, bukan perilaku yang baik, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kau jalani ya. Hidup dengan rahmat, ataukah itu hanya untuk menghidupkan duniawi saja? Hukum Allah lebih pedih daripada orang yang telah memberikan sesuatu terhadapmu. Duniawi itu hanya syariat yang harus kita jalankan untuk pegangan hidup yang baik dan benar, bukan untuk mencari ya, bukan untuk mencari dunia. Seakan itu hanya titipan sementara, bukan untuk keabadian di dunia atau di akhirat nanti. Jalanilah dengan baik dan jagalah harta-harta suamimu dengan benar katanya. Karena wanita yang soleha itu ialah yang bisa menjaga harta suami dan yang taat kepada sang robnya ya, yang bisa menjaga tubuhnya dan baik ya. Semuanya harus terjaga agar tubuhmu itu dijauhkan oleh barang-barang yang haram. Oke, buat teman-teman ya, sebelum saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ya, kita kaji lagi, kita pahami lagi ya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruk ya teman-teman ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya, yang positifnya, buang yang negatifnya ya. Mudah-mudahan bisa buat kajian yang baik ya. Dan juga nggak bisa dipercaya 100% ya. Anggap aja sebagai dongeng yang kurang suka atau gimana. Di skip aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini bukan tempat perdebatan ya. Bukan tempat perdebatan. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya di bulan suci ini ya, puasanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.